Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atar dan nama saya Malik. Kami dari SMP Lab School Kebayoran hari ini akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Jadi hari ini kita akan membahas yang pertama ada pengertian dari teks eksplanasi, yang kedua ada strukturnya, yang ketiga kaidah kebahasaan, yang keempat ciri-cirinya, yang kelima ragam macam dari teks eksplanasi, yang keenam ada contoh soalnya, dan yang ketujuh ada contoh teksnya. Sebelumnya, apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah tulisan yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Teks ini biasanya berisi informasi dan fakta yang dibuktikan secara ilmiah. Teks eksplanasi juga dapat menjelaskan peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lainnya. Teks ini bertujuan untuk menggambarkan peristiwa yang melibatkan kausalitas dan proses. Apa saja struktur teks eksplanasi? Yang pertama ada pernyataan umum. Bagian awal teks eksplanasi yang berisi penjelasan umum mengenai topik yang akan dibahas. Pernyataan umum ini bersifat ringkas, menarik, dan jelas. Dan yang kedua ada rangkaian penjelasan. Bagian ini isi yang berisi penjabaran proses terjadinya suatu peristiwa. Penjelasan ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan disusun berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga ada interpretasi ataupun penutup. Bagian akhir teks eksplanasi yang berisi kesimpulan dan topik yang dibahas. Interpretasi ini dapat diisi dengan pendapat dan perspektif penulis. Nah, di teks eksplanasi ini terdapat beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama ada konjungsi kausalitas yang menunjukkan sebab akibat, ada konjungsi kronologis yang menunjukkan urutan waktu, ada kata kerja material yang menggambarkan tindakan fisik, kata kerja relasional yang menjelaskan hubungan, dan istilah ilmiah menggunakan kata-kata teknis yang kompleks sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, untuk ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 2. Biasanya membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha meyakinkan atau mempengaruhi pembaca. Yang keempat, fokus pada hal peristiwa umum, misalnya tsunami, banjir, gempa, dan lain-lain. Nah, topik teks eksplanasi tidak hanya terpaku pada beberapa hal saja, namun bisa mencakup sangat luas sekali. Ada sains dan teknologi, ekonomi dan bisnis, dan peristiwa alam. Contoh-contoh tema yang diangkat pada topik-topik di atas bisa kalian lihat pada slide di sini. Untuk contoh teks, ini judulnya virus corona, bisa dibaca sendiri. Ini pernyataan umumnya. Untuk ini yang rangkaian penjelasannya. Dan ini yang interpretasinya atau penutupnya. Jadi kalian bisa nge-pause dulu sebelum kalau mau baca. Boleh di rewind juga ya. Nah, sekarang karena kalian pasti sudah ngerti, mari kita lanjut ke latihan soal. Soal 1. Teks eksplanasi dapat ditulis dengan menggunakan sudut pandang subjektif dan emotif untuk mempengaruhi pembaca. Apakah ini salah atau benar? Coba dipencet ya.